Dari awal ketika saya udah terjun ke dunia tari, saya setiap membuat karya tari, otomatis saya juga membuat kostum. Kalau anak muda mungkin kalau ketika lihat kostum itu di manekin kadang takut ya mau dipakai. Masa kayak gitu sih kita pakai kayak gitu. Ketika saya nari, itu saya menangis, Mbak, karena kenapa sampai bisa segininya gitu. Mas Anggoro ini adalah seorang koreografer tari dan saat ini juga menggeluti bisnis kostum Nusantara nih. Nah, bisa diceritakan Mas dari awal gimana nih yang menggeluti koreografer tari terus akhirnya terjun ke bisnis kostum Nusantara nih? Tari sama kostum itu kan sangat lekat ya. Setiap penari pasti membutuhkan kostum. Dari awal ketika saya udah terjun ke dunia tari, khususnya saya waktu itu jadi koreografer, saya setiap membuat karya tari, otomatis saya juga membuat kostum. Itu selalu saya lakukan, setiap berkarya selalu buat kostum. Nah, awalnya saya mempunyai koleksi kostum yang cuma mini Nusantara sebenarnya, cuma diwakili oleh pulau-pulau yang lebih mudah dikenal kayak Kalimantan, Pulau Besar, Sumatera, pulau-pulau besar. Tapi sampai belakangan ini saya mencoba untuk koleksi itu saya perlengkap, bukan hanya dari pulau-pulau tapi dari suku-suku, Mbak. Dari yang per daerah itu ada berapa suku, saya berusaha untuk melengkapi itu, karena kalau bukan kita mau siapa lagi yang mau belajar ke situ. Banyak juga maksudnya teman-teman yang non seni aja dia berusaha untuk mencari basic itu. Nah, kenapa saya yang dari dunia seni, apalagi dunia tari yang lekat sekali dengan seni pertunjukan dan itu sangat dikenakan sekali di dalam dunia tari. Nah, saya berusaha untuk tahu, mengenal lebih dalam kostum-kostum daerah, kostum-kostum sesuai dengan basic sukunya gitu. Jadi kain-kain yang dikenakan itu saya pelajari sehingga sampai akhir ini saya mencoba untuk produksi terus kostum-kostum Nusantara yang dari Sabang sampai Merauke itu saya coba untuk lengkapi biar teman-teman ketika mau mencari kostum atau mau membutuhkan, saya siap atau ready di galeri saya. Sebenarnya apa sih strategi yang Mas Anggoro lakukan biar anak muda, generasi muda tadi itu bisa tertarik gitu sama kebudayaan kita? Nah, mungkin bisa melalui karya-karya Mas Anggoro. Gimana strategi dari Mas Anggoro? Kalau dari saya, strategi itu sebenarnya sangat tergantung kita ya. Sebagai kita mungkin yang owner atau kreatornya. Nah, kalau saya saat ini yang saya lakukan itu karena anak-anak digital ini gadget ya, Mbak. Kayaknya yang kita bisa tembus ke situ mungkin kita selalu buat sedikit video atau foto yang bisa kita upload di sosial media. Ya, gitu jadi untuk mereka pandangannya di HP itu nggak kayak gitu aja, tapi kita sisipkan lah dari kebudayaan dan semacamnya itu. Jadi biar mungkin generasi Z ini bisa tertarik dengan apa yang kita sajikan itu dengan ya sesuai zamannya ya, gitu ya. Dengan teknologi juga lah kita harus bisa ikut andil di situ. Jadi biar kemasannya juga menarik. Karena kalau anak muda mungkin kalau ketika lihat kostum itu di manekin kadang takut ya mau dipakai. Masa kayak gitu sih kita pakai kayak gitu. Tapi ketika kita kenakan langsung ke model dengan make up, wardrobe keseluruhan itu mungkin bisa tertarik ya. Itu. Oke. Nah, terakhir nih harapan nih dari Mas Anggoro buat generasi muda nih apa? Jangan tinggalkan seni budaya Indonesia karena itu sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia harus kita lestarikan, kita jaga biar tidak dimiliki warga asing atau negara asing. Karena saya sendiri ketika kita baru jalan-jalan ke luar negeri, justru mereka lebih impress dengan kesenian kita dari suku yang mungkin kita tidak kenali. Justru orang yang ada di luar itu lebih paham dan lebih tahu. Jadi kadang ketika kita baru melancong ke luar negeri kita lihat itu kadang terenyuh ya. Dulu saya pernah pengalaman itu ketika saya di UCLA, saya nari tari lawung, tari klasik gaya Yogyakarta, yang mengiringin itu justru bule
Wow. Ketika saya nari itu saya menangis Mbak, karena kenapa sampai bisa segininya gitu. Mereka bisa. Kita harusnya bangga ya Mas ya. Itu. Ya dari situ sih Mbak. Oke. Kita harus selalu menjaga Benar. seni dan budaya Indonesia.